Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Kita mulai pembahasan kitab Jurumiyah. Kita baca dulu matannya. Al-kalamu adapun kalam, huwal lafdu ialah lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan kesengajaan. Jadi terjemahnya, kalam adalah lafad yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Itu ya. Jadi pembahasan pertama dalam kitab Jurumiyah ini mengenai kalam. Tadi disebutkan ada lafadz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Berarti untuk kalam ini ada beberapa istilah atau beberapa batasan yang harus dipenuhi agar sebuah lafadz atau sebuah ungkapan itu disebut sebagai kalam. Ya. Yang pertama, kita lihat dulu tadi disebut sebagai al-lafdu ya, ada lafadz. Pengertian lafadz di sini adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau ada bunyi yang tidak mengandung huruf hijaiyah, itu bukan lafadz. Misalnya begini. Kita lihat dulu lafadz zaidun ya. Kata zaidun. Ini berarti lafadz karena zaidun itu mengandung huruf hijaiyah yaitu zai, ya, dal. Contoh yang lain adalah Umar karena mengandung ain, mim, dan ro. Ya. Kalau ada bunyi yang tidak mengandung huruf hijaiyah, semacam suara suling, suara gendang, suara gitar, itu bukan lafadz karena syaratnya lafadz tadi harus mengandung huruf hijaiyah. Itu ya. Jadi kriteria yang pertama agar disebut sebagai kalam itu harus lafadz dulu. Kemudian ada juga sesuatu yang sudah berfaedah tapi jika tidak ada suaranya maka bukan kalam ya. Karena harus ada suaranya. Misalnya begini, ada tulisan, ada isyarat. Tulisan itu kan sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang yang membaca tulisan, atau isyarat itu juga sudah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang melihat isyarat itu. Artinya sudah paham orang yang melihat isyarat. Tapi dua hal ini tidak termasuk kalam karena nggak ada bunyinya, nggak ada lafadznya, nggak ada suaranya. Itu ya. Itu yang pertama tadi adalah lafadz. Yang kedua al-murakkabu atau tersusun. Ya, al-murakkab ini pengertiannya adalah ma tarakaba min kalimataini fa aktsara. Jadi yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ya. Di sini kita lihat ada yang saya beri kotak itu ada kalimat. Ini adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi saya ulangi, kalau kata itu kan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Maka kalau ketika disebut ma tarakaba min kalimataini fa aktsara, maka yang disebut dengan murakkab itu terdiri atas dua kata atau lebih. Ya. Al-murakkab di sini misalnya tersusun atas fiil dan fa'il. Contohnya koma zaidun, telah berdiri siapa zaidun, zaid. Koma fiilnya, zaidun fa'ilnya. Itu ya. Atau mubtada dan khobar. Misalnya zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaidun mubtada, qaimun khobarnya. Kalau teman-teman belum tahu itu fiil apa, fa'il apa, mubtada apa, khobar apa, ya nanti di bab-bab selanjutnya tentang di kitab Jurumiyah ini akan dibahas ya. Jadi sekarang diterima dulu saja. Yang murakkab itu misalnya fiil fa'il atau mubtada khobar. Jadi kalau koma zaidun, zaidun qaimun itu sudah murakkab ya. Kemudian jika hanya satu kata, maka bukan kalam karena harus murakkab tadi ya. Misalnya hanya zaidun saja atau qaimun saja, maka ini bukan kalam karena tidak murakkab
Ya, syaratnya tidak terpenuhi. Itu ya. Jadi syarat yang kedua harus tersusun atas 2 kata minimal atau lebih dari 2. Yang ketiga, al-mufidu berfaedah. Berfaedah ini adalah ma'afada ifadatan yahsunu sukutu alaiha minal mutakallimi wassami'i. Yang sudah memberi faedah sehingga orang yang berbicara maupun orang yang mendengar itu sudah baik untuk diam. Artinya sudah paham, sudah memberi pemahaman. Ya. Ketika ada yang ngomong kalimatnya ini sudah paham, maka itu berfaedah namanya. Contohnya ya tadi koma zaidun atau zaidun qaimun, ini sudah memberikan pemahaman, sudah mufid ini. Pemahamannya adalah ikhbari bikiyami zaidin, mengabarkan bahwa Zaid itu berdiri atau mengabarkan berdirinya Zaid. Ya. 2 kata itu, 2 contoh itu. Koma zaidun dan zaidun qaimun itu sama-sama mengabarkan berdirinya Zaid. Ya. Jadi syarat yang ketiga harus berfaedah. Maka ketika belum berfaedah, meskipun banyak katanya atau lebih dari 1 kata, lebih dari 2 kata atau 2 kata, ya, lebih dari 1 kata, maka bukan kalam jika belum berfaedah. Contohnya ghulamu Zaidin, pembantunya Zaid. Hanya begitu saja, itu belum kalam itu karena belum berfaedah. Karena orang akan bertanya, ghulamu Zaidin ngapa? Pembantunya Zaid ngapa? Maka harus diberi tambahan kata yang lain. Misalnya ditambahi mubtada, hadza ghulamu Zaidin, ini adalah pembantu Zaid. Boleh juga ditambahi khobar, ghulamu Zaidin qaimun, pembantu Zaid adalah orang yang berdiri. Boleh juga ditambahi fiil, jaa ghulamu Zaidin, pembantu Zaid telah datang. Nah, itu baru kalam. Kemudian contoh yang kedua yang belum kalam ini, in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Orang akan bertanya, jika Zaid berdiri terus ngapa? Nah gitu ya. Maka kalau yang seperti ini, kalau dalam bahasa Arab ini namanya syarat ini, jika Zaid berdiri. Maka memerlukan jawabnya. Misalnya begini, in koma Zaidun koma Amrun, jika Zaid berdiri maka Amr juga berdiri. Nah misalnya begitu. Kalau ada jawabnya nanti sudah kalam, ya. Jadi syarat yang ketiga harus mufid atau berfaedah. Syarat yang keempat bil wad'i. Bil wad'i ini ada 2 tafsiran. Yang pertama bil qasdi, dengan kesengajaan. Yang maksudnya adalah kalau orang ngomong nggak sengaja itu berarti bukan kalam. Orang ngomong nggak sengaja itu misalnya bagaimana? Orang yang ngelindur ya, tidur terus ngomong, itu namanya ngelindur, itu bukan sengaja. Kalau seperti itu berarti belum kalam ya. Omongannya orang ngelindur itu bukan kalam. Kemudian penafsiran yang kedua itu adalah bil arabi, harus bahasa Arab. Maka ketika ada kalimat menggunakan bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan lain-lain, maka bukan kalam, menurut saja. Itu ya. Jadi 4 syarat untuk sebuah ungkapan disebut sebagai kalam. Yang pertama tadi harus berupa lafadz, harus ada huruf hijaiyahnya. Yang kedua harus murokab, minimal 2 kata atau lebih ya. Yang ketiga harus mufid, berfaedah, memberikan pemahaman. Yang keempat ialah dengan kesengajaan. Contohnya ya tadi itu lafadz koma Zaidun, Zaidun qaimun, itu diucapkan dengan sengaja, maka itu sudah termasuk kalam. Itu ya untuk bab awal ini, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.